Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat pada Rasulullah. Saya Salahuddin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung di forum Zoom yang agenda talkshow kali ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus atau BKLDK Nasional dan juga dibersamai dengan tim dari BKLDK Jawa Barat. Nah, rekan-rekan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, talkshow kali ini adalah agenda spesial yang kita persembahkan secara online dan khusus bagi para peserta di forum Zoom, ya, yang tidak hanya agendanya yang spesial, tapi juga tema yang kita hadirkan saat ini adalah tema yang spesial, kemudian hangat diperbincangkan dan tentunya akan sangat menarik jika kita saksikan dari awal sampai akhir nanti sesi agenda. Nah, oleh karena itu, bagi rekan-rekan sekalian yang sekiranya selama talkshow ini tentunya akan banyak berisi ilmu tambahan buat kita, tapi di selingan ada pertanyaan, nanti boleh untuk ditanyakan. Silahkan ditanyakan di kolom chat dengan bentuk pesan. Nanti insya Allah di akhir sesi kita akan sediakan sesi tanya jawab. Nah, agar tidak menunggu-nunggu lagi, ya, saya di sini selaku moderator sudah dibersamai oleh 3 pembicara spesial yang tentunya akan mengisi selama 1 lebih jam ke depan, ya. Yang pertama nih di sebelah saya ada Kang Niko Pandawa. Beliau adalah sutradara dari film Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Nah, dari mana ini teh? Dari Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Bandung? Masya Allah, ya. Hmm. Demi agenda BKLDK ini, ya. Salah satunya. Ya, salah satunya, ya. Tentunya kita akan mendapatkan banyak ilmu yang menarik beliau, karena film beliau ini film yang tidak hanya tidak hanya banyak diperbincangkan di media sosial, bahkan di televisi pun juga sudah, ya. Sudah sempat diangkat, ya. Nah, selanjutnya nih di sebelah Kang Niko ada Kang Dani Kusumawardana. Beliau adalah bagian dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam atau disingkat FPMI. Assalamualaikum, Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Mohon dijaga jarak juga. Ya, protokol, ya. Insyaallah, ya. Ya. Dari Jakarta soalnya. Ya. Semoga agenda kita berlangsung aman, ya. Tidak ada kendala. Selanjutnya, ya, karena saya berusaha untuk mengenalkan dulu pembicara yang spesial. Sebelahnya ada Kang Mas Kun Sofyan. Beliau adalah Ketua dari Badan Eksekutif Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus atau BKLDK Nasional. Kang Mas Kun Sofyan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, kan? Alhamdulillah sehat. Ya, sama-sama dari Bandung sebelahnya, ya. Jadi masih boleh diterima lah kalau dekat, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tema yang kita angkat di sini lanjutkan gelora semangat dakwah memetik inspirasi dari Jejak Khilafah di Nusantara. Tentunya ini tema yang sangat kita butuhkan karena saya juga tahu sebagian besar dari para penonton adalah para aktivis dakwah yang tentunya kita di sini akan menyinggung salah satu topik yang sempat hangat dibicarakan dari sebuah judul film yakni Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, film ini tentunya dari segi animo di masyarakat yang banyak merespon berarti menunjukkan bahwa ini adalah film yang menarik. Nah, agar mungkin sebagian dari bagian dari forum Zoom masih butuh ada gambaran terkait dengan film yang fenomenal ini. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan perlihatkan, ya,
tidak satu film full, paling hanya trailernya saja ya. Trailer dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Silakan disimak filmnya. Trailer filmnya. Madinatul Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Innana ma'asyir sukanu iqlimu Aceh. Kami ini penduduk Aceh, bal wa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat daulatil aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah, jilan ba'da jil. Sebenarnya yang bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Aspirasi untuk mengembalikan khilafah, aspirasi untuk bisa menegakkan kembali khilafah terus bergelora. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organization, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, super powernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Nah, tadi ya ada pemutaran ulang dari trailer Jejak Khilafah Nusantara. Ya, semenarik itu dari trailernya saja. Tentunya akan lebih menarik kalau misalnya teman-teman menonton satu film fullnya ya. Nah, tapi sedikit bocoran kita akan dapatkan dari sutradaranya langsung ini ya. Kang Niko Pandawa nih, yang selaku juga dari awal mungkin Kang Niko yang mengonsep film ini, kemudian juga menggarap dengan tim mungkin ya. Nah, yang ingin saya dan teman-teman juga pengen ketahui nih, apa latar belakang dari adanya pembuatan film ini, kemudian apa nih pesan yang bisa didapatkan atau pesan yang ingin disampaikan dari sang sutradara, kemudian banyak inspirasi yang bisa didapatkan yang mungkin hanya ingin disampaikan oleh sang pembuat film itu gitu. Nah, itu kan hal-hal yang pengen kita ulik juga nih dari sebuah film Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, mungkin Kang Niko bisa jelaskan gitu dari latar belakang dan selanjutnya. Mangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Ya, terima kasih ya kepada teman-teman yang udah mengundang saya dari Jakarta langsung ke sini ya. Insya Allah saya aman. Ada hasil rapid test. Jadi tetap santuy ya. Harus web tapi itu. Iya. Tetap bisa keluyuran. Nah, terkait tentang apa alasan kita membuat film JKDN ini, tentu kita dan teman-teman di tim itu berpandangan bahwa ini adalah momen yang tepat. Momen yang tepat untuk membuat sebuah gebrakan tentang opini yang dia itu dikonsep berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kan kalau misalkan kita ini berbicara tentang khilafah sudah banyak diperbincangkan di buku-buku, di media massa, media sosial, ya, atau bahkan di jalanan-jalanan. Nah, kita mencoba mengkonsepkannya itu dalam sebuah film. Ya, sebuah film yang tentu tidak hanya sekedar membahas khilafah, tapi kita ini lebih dalam lagi membahas khilafah dari segi historis, terutama yang ada kaitannya dengan negeri ini. Jadi kita di sini berkehendak untuk menjawab sebuah tantangan zaman. Sebuah tantangan zaman di mana khilafah itu sekarang sudah mulai banyak diperbincangkan.
diperbincangkan oleh banyak pihak, baik itu pihak yang pro maupun yang kontra. Gitu. Mereka banyak sekali opini-opini tentang khilafah macam-macam gitu ya. Apalagi ketika dikaitkan dengan negeri ini, yang kontra banyak, cus ya. Yang pro juga banyak ngomongnya gitu. Makanya filmnya jadi viral. Nah, ketika kita kaitkan dengan apa sejarah negeri ini, ternyata seperti banyak yang bangkit dari kuburnya. Ya, bangkit dari kuburnya dalam artian, lah kok ini kayak begini gitu sejarahnya gitu. Memang kita menawarkan sesuatu yang baru, ya. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih. Jadi sebenarnya data-data yang kita dapatkan dari apa untuk film itu kita dapatkan juga di buku-buku, ya, buku-buku yang sudah banyak dipelajari. Walaupun memang mayoritas referensi kita itu banyak berasal dari sumber di luar bahasa Indonesia, gitu, bahasa Inggris, terutama paling banyak bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki, gitu. Dan kita juga langsung merujuk ke sumber-sumber arsip langsung, arsip Utsmani yang ada hubungannya dengan Nusantara. Di situ memang banyak fakta-fakta yang cukup menarik untuk digali kembali, yang banyak orang belum tahu. Nah, dari situ kita angkat ya hubungan diplomasi, ya, ikatan antara khilafah dengan Nusantara, dan karena yang disangkut yang dibahas itu tema khilafah itu sendiri, maka dia itu tadi langsung meledak gitu ya. Soalnya gini, sekali lagi, soalnya gini, di Indonesia itu pernah ada satu masa ketika khilafah itu sangat gencar diopinikan, sangat gencar disuarakan, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin. Itu terjadi seketika khilafah Utsmaniyah itu runtuh pada tahun 1924. Ya. Nah, itu respon umat Islam di Indonesia begitu kuat. Orang-orang tokoh nasional seperti Djoko Paminoto, Mas Mansur, ya, habis itu dari NU dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh pahlawan Indonesia juga ya? Orang Indonesia, kayak Haji Agus Salim gitu. Itu berbicara tentang khilafah. Gitu. Tapi kenapa kita seperti kurang mendengar tentang pendapat-pendapat tentang khilafah? Karena tertutup oleh sebuah narasi yang lain. Mereka itu lebih dipandang sebagai bapak kebangsaan, ya, dengan narasi-narasi yang bertema kebangsaan, nasionalisme. Sementara kan khilafah itu bukan bicara kebangsaan, khilafah itu bicara soal ummah, ya, umat sentris, begitu. Dan itu tentu bertentangan dengan kebangsaan, ya, karena ummah itu lebih luas cakupannya. Dan itu memang kita lihat sejarahnya cukup banyak dinamika juga. Karena setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, itu opini khilafah itu turun, tidak diperbincangkan lagi. Jadi kita melihatnya kayak kurva Yusmail tahun 1924, ini ramai diperbincangkan, berada di top titik tertinggi, ya. Kemudian Sumpah Pemuda 1928 tidak diperbincangkan, 1945 kemerdekaan tidak diperbincangkan, bangsa Indonesia memilih nasionalisme. Kemudian Orde Lama itu tidak diperbincangkan, Orde Baru apalagi Soeharto beringas, ya. Kemudian pasca reformasi itu suara Islam mulai naik, ya, termasuk orang-orang yang menyerukan khilafah. Apalagi ketika kemarin 1911 PTC dibom, Osama bin Laden menyerukan khilafah. Khilafah mulai diperbincangkan. George Bush ngomong khilafah berapa kali dalam pidatonya, mulai naik kembali itu. Jadi yang dari awalnya itu naik, turun, titik terendah, kemudian naik lagi. Tahun 2000-an, ya. Tahun 2000-an muncul beberapa organisasi Islam yang menyuarakan soal khilafah, naik lagi, ya. So tahun 2010-an sampai sekarang 2020, sudah 1 dekade berada di puncak tertinggi. Nah, ini kan tantangan zaman, ya, di mana sekarang tuh khilafah mulai banyak diperbincangkan kembali setelah sebelumnya dilupakan. Disitulah kita hadir untuk memberi edukasi. Dan sekarang udah sampai ke kurva yang lebih tinggi ya berarti dibanding sebelumnya ya? Ya udah lihat aja gitu. Salah satunya yang berperan adalah gara-gara filmnya di film JKDN ini sepertinya, gitu ya. Nah, berarti kan gini Kang, ada benang merah ya antara khilafah yang pernah menjadi negara adidaya pada saat itu diakui juga oleh dunia, dan kita tahu sejarah itu kan. Ada benang merahnya dengan Indonesia tentunya. Nah, ini kan berkaitan dengan sejarah tadi. Sebelum ke nanti pesan nih, masalah teknis dulu, kira-kira ketika dari pembuatan film itu ada kendala nggak ketika ini pembuatan? Ya,
Yang kendala terutama paling menghambat tentu pandemik ini, wabah ini. Ya. Jadi kita sejak kapan ini direncanain negara film ini? Awal tahun banget. Januari kita udah mulai rapat. Kemudian udah mulai gerak ke sana kemari, proses praproduksi kan ya. Nah, itu udah mulai keliling Sumatera, kemudian ke Malaysia juga, keliling Jawa. Nah, harusnya itu bulan 3 Maret itu mau ke daerah timur, daerah Makassar, Ternate, Buton, ya, kampungnya mana tadi orangnya? Nah, itu Ternate gitu lah, Maluku gitu. Cuma itu tiba-tiba corona, langsung lockdown, PSBB dan sebagainya. Udah itu selama beberapa bulan kita gabut, makan gaji buta aja di rumah gitu. Iya. Tapi tentu kan nggak bisa gitu-gitu aja. Akhirnya ketika Ramadan itu kita full tuh ngerjain, 1 bulan full ngerjain, terus dipaksakan. Ya udah akhirnya bisa launching Idul Adha pas Idul kemarinnya. Pas awal tahun baru Islam. Nah, 1 Muharram. 1 Muharram itu. Iya. Nah, kalau pesan sendiri, kira-kira pesan yang ingin disampaikan dari film itu, kan tadi latar belakangnya bahwa ya mungkin isu khilafah yang sempat turun, kemudian naik dan memanfaatkan peluang itu juga. Tapi tidak hanya dorongan karena peluang kan, dia ada dorongan yang lain. Yang mungkin itu bisa jadi pesan yang ingin disampaikan dari film itu. Nah, kita pengen tahu pesan apa nih yang kira-kira dari film JKDN disampaikan. Ya, jadi ketika kita membuat film JKDN itu, kita sebenarnya selain masalah khilafah ini, kita ingin membawa sesuatu yang sifatnya lebih besar cakupannya, ya, bahwasanya umat Islam di Indonesia atau orang-orang di negeri ini itu ternyata mempunyai ikatan yang lebih luas daripada sekedar ikatan yang mengikat mereka hari ini. Ya. Oh, berarti ikatan sekarang itu rapuh gitu. Rapuh dan terpencil, kecil itu. Karena dia itu hanya dibatasi oleh sebuah batas-batas yang sesungguhnya batas itu dibuat oleh kolonial. Batas negara bangsa. Batas negara bangsa. Kenapa kita bisa berbeda antara Malaysia dengan Indonesia? Sama Muslim gitu ya. Sama Muslim. Kenapa kita bisa berbeda antara Indonesia ya atau dengan negara lain gitu. Nah, kita ingin menarik persaudaraan itu lebih luas lagi. Ya, bahwasanya umat Islam di Indonesia atau Nusantara itu juga terhubung dengan umat Islam di pusatnya, dengan umat Islam global di Timur Tengah, ya. Dan itu mempunyai beberapa faktor yang utama yang mengikat mereka. Yang pertama tentu karena akidah, ya, akidah Islam yang menyatukan mereka semua. Yang kedua karena Islam itu mengajarkan mereka ada satu umat sentris, ya, umatan wahidatan. Nah, yang ketiga, mereka punya faktor lain yang mengikatnya, yaitu apa? Sebuah doktrin Islam yang mengajarkan bahwa umat Islam itu harus punya satu pemimpin. Satu pemimpin gitu. Makanya dalam sejarah Islam kita melihat ada sebuah institusi yang panjang memerintah, dan itu institusi raksasa, ya, yang bernama khilafah itu. Apakah khilafah itu cakupannya hanya sekedar di Timur Tengah, di Arab, Irak, Turki atau Mesir? Ya, memang iya pusatnya. Tapi apakah cuma sekedar situ aja? Ya tidak. Tapi mereka itu juga punya pengaruh, juga punya jejak ke Nusantara. Dan itu menandakan bahwa apa? Umat Islam di Indonesia bukanlah umat Islam yang terpencil. Bukan umat Islam yang berbeda dengan umat Islam Arab. Karena kita tahu beberapa tahun sebelumnya itu ramai isu-isu kayak Islam Nusantara, Islam apalah gitu, Islam Timur Tengah. Kita ingin menghapus sekat-sekat perbedaan itu. Dan itulah kita lahirkan jejak khilafah di Nusantara. Gitu. Berarti kalau misalkan atas dasar persatuan, kemudian ada film Jejak Khilafah Nusantara menunjukkan ada jejak-jejak atau bekas-bekas jalur khilafah dengan Nusantara, berarti Nusantara ini bagian dari jaringan khilafah, gitu. Jaringan. Bahkan dalam beberapa kasus kesultanan, bahkan itu menjadi bagian daripada menjadi bagian bahkan daripada Utsmaniyah. Gitu ya. Jadi buktinya sangat kuat itu apa bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, karena berkaitan dengan sejarah kan kadang suka sensitif seperti itu. Iya. Kita udah menyiapkan buktinya, nanti mungkin bisa di sharing itu. Masya Allah. Ya.
Selain dari film itu ya. Iya. Oh, terakhir nih, Kang Niko. Kalau melihat animo masyarakat nih ya terkait dengan respon film setelah diluncurkan itu gimana nih ngelihatnya dari Kang Niko? Ya, gimana? Ya seneng ya. Aja. Seneng. Maksudnya apa? Memang yang pro banyak, yang kontra banyak. Mereka tuh imbang. Saling bertarung. Bagus lah saya bertarung gagasan, ya kan? Kita kan tugasnya cuma manas-manasin doang. Cuma apa namanya melempar opini gitu. Iya. Melempar wacana, itu nanti biar masyarakat yang menilai. Oh, masyarakat sendiri ya. Masyarakat yang menilai, masyarakat yang mencari tahu, masyarakat yang menelaah sendiri gitu. Iya. Gitu. Nah, terakhir lagi nih, Kang. Yang kedua. Yang kedua nih ya. Ini ketika kita cantik. Langkah selanjutnya nih, setelah ya film DKDN kemarin kan sudah luncur nih. Langkah selanjutnya nih gimana? Yang sudah disiapkan atau emang masih ada gambaran bagaimana dari Kang Niko sendiri? Kalau kita melihat film pertama itu kan masih ngambang. Oh, masih ngambang. Karena kita itu hanya menceritakan sejarah Nusantara dan hubungannya dengan khilafah, yang dia itu musuh utamanya masih Portugis, musuh bersama kapan-kapannya. Oh gitu. Portugis. Ya, dan itu terjadi terakhirnya itu di abad ke-16 tahun 1500-an. Iya. Nah, dan kita tahu padahal yang menjajah Indonesia itu paling lama adalah Belanda, Holland. 300 lebih ya. Itu. Nah, itulah nanti di film kedua itu kita akan lebih banyak membahas di sisi itu. Mungkin secara rentang waktu itu dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman pergerakan. Begitu. Atau sampai ya khilafah runtuh. Begitu. Jadi ada film kedua nih ya? Insya Allah. Ada berapa film ini? Mungkin cukup 2 aja. Cukup 2 dulu ya. Kita jadikan pamungkas. Iya. Atau jangan film ketiga beda judul, jangan nanti. Nggak tahu ya. Nanti khilafah di Bandung. Lebih spesifik lagi. Dikasih pakai Bang Lutfi. Iya. Orang Bandung tentu request itu, Kang. Ya, kalau bisa ya bagus. Masing daerah ya. Banyak timnya yang siap ini kok bantu untuk cari bukti-buktinya, bukti-bukti jejak sejarahnya. Nah, baiklah para penonton yang ada di forum Zoom ya, tadi sangat mencerahkan ya penjelasan dari Kang Niko. Tidak hanya penjelasannya, tapi cincin akiknya juga nih. Bali ya. Aduh, ya sangat menarik perhatian banget nih ya. Nah, selanjutnya dari film ini kita akan beralih ke pesan yang bisa didapatkan. Namun untuk penjelasan ini sangat spesial karena akan kita dapatkan dari Kang Dhani Kusuma Wardana nih, Kang sebelahnya kan. Ya. Nih, tadi kan film ini film yang sangat berbobot sebenarnya. Walaupun tadi katanya masih belum puas, ada akhirnya film 2 itu ya, film kedua. Tapi dari film pertama juga kira-kira apa nih yang bisa diambil ibrohnya, inspirasinya yang jadi tema pembahasan utama kita sekarang. Gimana nih Kang Dhani? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya pikir film ini bukan sembarang film. Gitu ya. Karena saya sempat juga mengikuti beberapa diskusi yang kemudian diisi oleh Bung Kang atau apa ini? Om. Bung Miko. Ini udah kayak om. Ya, sama Bung Miko ini kemudian setahu saya ini bagian dari tulisan beliau yang jumlahnya 500 halaman ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya itu 489. Oke, digenapkan lah. Digenapkan jadi 500 kurang lebih. Nah, dan kemudian divisualisasikan kan. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa alhamdulillah kemudian menjadi banyak sekali menarik sekali banyak pihak gitu untuk kemudian memperbincangkan soal ini. Saya lihat kenapa seperti itu sebelum nanti terkait dengan pesan gitu. Karena memang yang tadi juga sempat disampaikan bahwa topiknya ini sendiri ada di momen yang pas gitu. Dan ya Masya Allah gitu ya, ini satu skenario yang saya pikir juga di luar dari rencana teman-teman. Tadi disampaikan rencananya mulai dari bulan Januari, kemudian rencana tanggal di bulan Maret, dan kemudian
qadarullah ada pandemi seperti ini, dan kemudian akhirnya meluncur di Muharram ya, setahu saya di bulan Muharram. Nah, yang kemudian ini pada akhirnya membuat banyak orang membahas. Nah, pesan yang saya pikir penting yang bisa kita dapatkan, Kang Afif, dari film Jejak Khilafah di Nusantara ini adalah tadi juga sempat disinggung sebenarnya, adalah tentang bagaimana kemudian mengingatkan bahwa negeri kita ini, ya, keberislamannya itu tidak terlepas dari satu entitas yang kalau di tahun berapa ya, di tahun 2000-an lebih lah, itu ada istilah transnasional, ya, entitas yang transnasional, ya. Jadi di luar batas gitu. Ya, jadi melebihi, atau bahasa Inggrisnya beyond, jadi melebihi. Iya kan tadi kan banyak sumbernya dari Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi melebihi dari batas-batas nasional. Nah, yang kemudian intinya adalah bagaimana kemudian entitas ini mempunyai peran yang tidak bisa dilepaskan dari tersebarnya Islam di negeri ini. Gitu. Yang kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa pihak lah ya yang itu berusaha untuk mengikis itu, ya, diakui atau tidak gitu ya, itu akhirnya ada kesan berusaha untuk melepaskan dari ada entitas transnasional itu, dan itu kemudian dikuliti oleh JKDN ini, Jejak Khilafah di Nusantara ini. Bagaimana kemudian ternyata entitas khilafah yang belakangan ini bahkan juga kemudian dimonsterisasi, gitu ya, ini justru mempunyai peran besar dan peran yang sangat penting ya terkait dengan menyampaikan Islam sampai ke negeri ini. Yang kedua adalah bagaimana menyatukan kaum muslim itu dalam satu ikatan yang luar biasa kuat. Ya. Sederhananya begini, bagaimana mungkin kemudian orang-orang di Jazirah Arab sana itu menaruh perhatian yang luar biasa besar ya kepada orang-orang yang di non Arab gitu ya, yang bukan dari ras mereka gitu ya, dan kemudian membantu secara luar biasa gitu. Kalau di itu ada tentara yang sudah dikirim gitu, kemudian juga ada utusan yang kemudian dikirim terkait dengan dakwah gitu ya ke negeri ini gitu ya. Kalau bukan karena adanya semangat kesatuan umat itu, ya, maka kemudian saya pikir itu sangat sulit sekali terjadi. Gitu. Sehingga film Jejak Khilafah di Nusantara ini kemudian mengingatkan kita tentang ya pentingnya kesatuan umat. Gitu. Dan persatuan umat. Betul. Dan ini sangat erat sekali dengan ya firman Allah yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah gitu. Yang itu kemudian ya kita harus akui sekarang itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Kita ingat misalkan di beberapa tahun kemarin gitu ya ada peristiwa yang saya sedih sekali ketika kemudian ada konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan perebutan pulau kan gitu ya. Sikodan dan Ligitan dan seterusnya gitu ya, itu banyak sekali sampai kemudian ada istilah-istilah ganyang, itu kan istilah yang sebetulnya tidak perlu keluar dari mulut saudaranya gitu ya. Kan itu yang kemudian terlepas dari kaum muslimin itu sekarang gitu. Yang mudah-mudahan gitu ya dengan adanya film Jejak Khilafah di Nusantara ini kemudian menguatkan ya kesadaran terkait dengan persatuan umat, bahwa kemudian kita ini terlepas dari berbedanya ras gitu ya, warna kulit gitu ya. Ya kita kan masih sawo-sawo matang gini ya. Dan saudara-saudara kita yang lain gitu ya, misalkan saudara-saudara kita di Papua misalkan atau bahkan di daerah Afrika dan seterusnya, itu kemudian masih kita punya keterkaitan ya karena kita punya akidah yang sama. Itu satu pesan yang penting saya pikir yang yang diingatkan, yang juga istilahnya melawan arus dari orang-orang yang selama ini berusaha untuk mereduksi itu, ya. Gitu kurang lebih. Ya, berarti ada bentuk pedulian ya dari khilafah, institusi yang pada saat itu berusaha untuk
peduli dengan Nusantara dengan melancarkan dakwah gitu ya ke Nusantara. Jadi bentuk itu bagian dari persatuan. Yang tadi katanya bagian dari jaringan, ya, jaringan khilafahnya juga, atau bahkan bagian secara koordinasi juga mungkin gitu ya. Nah, menariknya gini Kang Dhani, kalau misalkan tadi berkaitan dengan dakwah sebagai bentuk kepedulian. Nah, karena kebetulan Kang Dhani dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam nih. Kebetulan juga banyak dari yang hadir di forum Zoom ini juga pemuda dan mahasiswa gitu. Mungkin sebagian besar juga para aktivis dakwah ini gitu ya. Betul. Jadi sangat cocok sekali ini linear banget dengan bahasan terkait dengan dakwah. Nah, apa nih kira-kira ibrah dari dakwah khilafah yang bisa diperjuangkan oleh pemuda gitu. Ya. Gimana ini bentuknya? Ya, pertama terkait dengan dakwah itu sendiri, saya pikir kita punya kesadaran bersama bahwa yang namanya dakwah itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keislaman kita. Kemarin sempat ramai juga terkait dengan rencana sertifikasi penceramah, ya. Gitu ya. Penceramah bersertifikat. Ya, yang itu kemudian banyak sekali menuai kontroversi yang akhirnya kemudian termasuk juga dari MUI yang menyatakan bahwa ya dakwah itu tidak perlu untuk kemudian seorang pendai gitu ya, itu tidak perlu untuk kemudian dilakukan sertifikasi. Kenapa? Karena dakwah itu kemudian menjadi satu hal yang integral dengan keislaman kita. Gitu. Makanya kenapa disampaikan sampaikanlah meskipun hanya satu ayat gitu ya, itu kan satu gambaran bagaimana kemudian dakwah itu adalah satu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, ketika kita sedang mempelajari satu hal gitu ya, maka kemudian saat itu pula lah kemudian kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Dan itu menjadi amanah bagi seorang yang mempelajari Islam kan gitu. Nah, khusus terkait dengan pemudanya, gitu. Ya, khusus dengan terkait dengan pemuda, saya pikir ini juga kita bisa lihat bagaimana kemudian khilafah Islam itu juga banyak mengutus para pemuda gitu ya, yang mereka masih punya kesegaran dalam berbagai hal gitu ya, kesegaran dalam konteks pemikiran, kemudian juga masih ada dalam keleluasaan gitu ya, mereka bisa melakukan rihlah ke sana kemari gitu ya, dan kemudian juga dakwah ini adalah satu hal yang kemudian memang betul-betul diseriusi oleh khilafah itu sendiri. Gitu. Bagaimana kemudian tidak bisa, kenapa saya mengatakan khilafah itu adalah satu hal yang betul-betul diseriusi oleh daulah khilafah itu, karena memang ada orang-orang yang betul-betul diutus oleh khilafah gitu kan, ke berbagai negeri gitu. Dan kita sebagai seorang yang sudah menyatakan keislamannya tentu juga harus menyadari bahwa ada ataupun tidak adanya kita ya dalam konteks dakwah itu, maka kemudian ya dakwah Islam akan tetap berlanjut gitu. Nah, tapi sebagai bentuk gitu ya, sebagai bentuk pengorbanan kita yang terbaik gitu, maka kemudian kita memberikan pengorbanan yang terbaik dalam konteks usia ini adalah memberikan usia kita yang masih muda ini ya untuk dalam konteks dakwah ini. Dan saya pikir Bung Niko ini juga menjadi contoh yang luar biasa. Bagaimana kemudian seorang pemuda ini juga sudah menelurkan karya yang berkarya, gitu, yang menggegerkan, gitu ya. Iya betul. Karena saya lihat juga beliau disandingkan dengan para tokoh ya, ada profesor gitu ya. Nah, ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa ya mungkin Bung Niko dengan caranya seperti itu, ya itulah cara terbaik yang bisa beliau lakukan terkait dengan dakwah di masa mudanya. Nah, teman-teman ya termasuk kita semua ya, masih pemuda ya, ya kita melakukan apapun yang kemudian kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Kalau misalkan ada yang ada teman-teman yang punya kelebihan dalam konteks IT misalkan gitu ya, membantulah dalam konteks IT itu untuk dakwah dan seterusnya lah gitu. Gitu ya. Jadi mumpung masih muda gitu ya. Betul. Karena belum tentu ya tua itu masih ada kesempatan untuk berdakwah ya. Betul.
dan masih ada semangat untuk berdakwah gitu ya. Jangan kesempatan ada tapi semangatnya yang semua nggak ada gitu khawatirnya. Dan tentunya pesan yang saya secara pribadi juga menangkap bahwa seandainya kalau misalnya bukan kita yang para pemuda yang mengambil langkah untuk berdakwah, saya harus diserahkan ke yang lebih tua gitu ya, yang kadang semangat lebih semangatan pemuda gitu ya. Oke, nah tapi ada yang terlewat benar. Apa? Hal yang penting juga adalah bahwa meskipun kita ya dalam konteks ini masih dalam usia muda gitu, adalah satu hal yang penting ya bagi kita untuk bisa melakukan kolaborasi kan. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan, wah jangan kemudian mengandalkan di bawah kita untuk kemudian ya sama-sama berkolaborasi dalam konteks dakwah. Karena kita perlu wejangan Kang dari orang-orang yang tua. Oh gitu. Kita info. Ya. Saya pikir juga Bung Niko juga merasakan itu bagaimana kemudian beliau mendapatkan banyak sekali masukan gitu dari orang-orang yang mereka dari sisi senioritas usia itu sudah lebih gitu ya. Dan kemudian juga mungkin terkait dengan ide-ide yang fresh itu bisa jadi dari adik-adik kita. Kan itu. Ya, jadi kolaborasi itu yang kemudian penting. Nah, tapi hal yang lebih penting itu adalah bagaimana mengikat kesemuanya itu dengan sinkronisasi ide. Ya, menyelaraskan satu visi itu penting sekali. Karena tanpa visi yang selaras gitu, antar generasi itu bisa akan saling menyalahkan. Sebagai contoh, orang-orang yang lebih senior daripada kita usianya bisa jadi kemudian mengatakan, "Wah, ini anak muda, ini gini-gini banget gitu ya cara ininya misalkan gitu literasinya dan seterusnya gitu ya mungkin pernah dikritik seperti itu gitu atau misalkan generasi kita ke yang lebih muda misalkan kita dalam tanda kutip misalkan ada yang menganggap remeh gitu kalian masih kecil dan sebagainya. Kalau tanpa semangat untuk melakukan kolaborasi maka itu kemudian tidak akan ada satu pergerakan yang selaras gitu yang kemudian ini bisa dilakukan. Malah kemudian selarasnya visi itu juga saya pikir adalah satu hal yang penting juga. Khususnya yang para senior sepuh itu ya karena ya mungkin siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan orang-orang tua kan kaum muda ini yang bakal akan menggantikan orang-orang tua sekarang gitu kan. Jadi pemimpin masa depannya ya, kaum muda itu sendiri kan. Jadi kalau misalkan tidak memanfaatkan kepercayaan itu, maka jadinya ya kalau kaum mudanya rusak, berarti masa depan juga ikut rusak dong. Ya, masa depan negeri kita juga ikut rusak ya. Masya Allah, itu sangat penting sekali ya, bagaimana peran pemuda ya khususnya dalam berdakwah. Nah, dakwah tadi yang disampaikan, yang dilakukan secara Kang Niko nih ya. Ini dakwah yang dalam bentuk milenial, bukan kolonial, ya bentuknya film. Tapi para teman-teman sekalian, sebelum masuk ke situ, memang kita harus mengetahui dulu terkait dengan urgensitas dakwah. Karena kenapa sih kita harus berdakwah, gitu ya? Kok dari tadi ngomongin dakwah terus gitu ya? Dakwah juga bagian dari aktivitas yang paling paling bisa diwariskan dari adanya jejak khilafah gitu. Jadi makanya dakwah itu apa, kemudian urgensitasnya itu apa, kita akan teliti ini, dalami juga itu terkait dengan dakwah ke pembicara sebelahnya nih, Ahmad Sofian, karena beliau ini juga kan bahkan ketua dari BKLDK Nasional. Ya, yang saya ketahui banyak nih jaringan-jaringannya senusantara nih, gitu ya. Jadi banyak jejaknya juga nih di sana harusnya gitu. Nah, Mas nih yang ingin saya ketahui urgensitas dakwah kita khususnya memang seberapa penting sih memang melancarkan dakwah di Nusantara ini juga gitu. Ini gimana ini Mas? Enggak.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali ya pada malam hari ini, malam Ahad, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertemuan yang mungkin jarang dilalui atau kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana barangkali ya. Hari Ahad ya di Kota Bandung, malam Ahad ya. Ini merupakan momentum biasanya para pemuda maupun pemudi ini membicarakan urusan ya apa yang disukai oleh dia dalam konteks individualistik ya, dan diarahkan kepada konteks yang hedonistik gitu ya, kesenangan pribadi dan luput dari perbincangan dan pengurusan persoalan umat. Sehingga pada malam hari ini ya bertemu dengan Bang Niko Pandawa ya, kemudian Bapak Dani karena beliau saya lihat yang paling panjang janggutnya. Kita anggap beliau yang paling tua di antara kita. Oh iya. Anggapannya salah ya. Nah, berbicara terkait dengan pemuda maupun mahasiswa, ada pepatah Arab gitu ya, mengatakan bahwa pemimpin masa depan itu merupakan hasil dari anak muda hari ini. Jadi anak muda hari ini kemudian cikal bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jikalau pemuda hari ini kemudian berkarya dalam konteks berbagai hal ya untuk mengedukasi umat, agar umat kemudian naik dalam berpikirnya, agar kemudian bisa melihat identitas mereka dengan keislaman yang kemudian orisinil begitu mungkin Kang Niko ya gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa mengekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, terkait dengan dakwah, saya pribadi mengapresiasi ya ada lahirnya film ya yang dikreasikan oleh anak muda ya, Bang Niko dan kawan-kawan gitu ya. Mayoritas anak muda Bang ya yang melahirkan film ini kira-kira ya timnya. Ya, gitu. Ya, anak muda ya, karena anak muda itu energi gitu ya. Dan dalam konteks melahirkan film pun gitu ya, ada cita rasa untuk mengingatkan kembali ya sejarah bangsa Indonesia barangkali atau Nusantara gitu ya kira-kira, untuk kemudian mereka melihat bahwa mereka yang lahir tidak jauh dari kontribusi peradaban agung pada masa itu. Kira-kira seperti itu. Nah, dikaitkan dengan konteks dakwah dan khilafah ya, dakwah dan khilafah ini kemudian suatu isu yang sangat panas ya, kemudian santer, dan akhir-akhir ini pun para dai yang melakukan dakwah dihimbau ya, bahkan mau dibuat peraturan untuk diberikan sertifikasi gitu. Sehingga nanti mungkin ke depan kalau itu dilegalkan, pemuda seperti kita ini kecuali Bang Dani mungkin sudah tua, itu kemudian mungkin akan sulit ya dibatasi menyampaikan dakwah ya ketika tidak memiliki sertifikasi. Kenapa lah dianggap sulit? Apa gara-gara kriteria penilaiannya atau gara-gara penilainya? Itu akan dipersulit dan ini memiliki kekuatan polisi gitu kebijakan. Sebelum kesana kan saya ingin menyampaikan bahwa khilafah ini ya merupakan ajaran Islam yang mulia. Gitu. Misalnya di buku fikih Islam ya, Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa khilafah merupakan ajaran Islam gitu, kira-kira seperti itu, dan ini merupakan fardu kifayah atas seluruh kaum muslimin gitu. Jadi khilafah ajaran Islam tidak bisa dipantah lagi sebenarnya gitu ya. Berbagai imam mazhab pun kemudian membuktikan itu. Berikutnya gitu ya. Misalnya dalam Al-Qur'an ya, Al-Maidah misalnya ya, fahkum bainakum bima anzalallah gitu, dalam konteks mantuk ayat ini, betul ini merupakan perintah yang Allah turunkan ya dalam konteks wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah itu kemudian ya dalam konteks kehidupannya, segala aspek kehidupannya itu kemudian mengikuti wahyu diterapkan dalam segala aspek kehidupan gitu ya. Kalau kita mengenal mungkin mabda begitu ya, konteks pengaturan yang menyeluruh gitu. Tapi dalam konteks mafhumnya gitu ya, kita bisa tarik pemahaman bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ya kepada Rasulnya Muhammad SAW ini merupakan perintah juga gitu ya, yang harus dilakukan oleh umatnya gitu. Dan ini merupakan perintah kepada seluruh kaum muslimin gitu ya. Itu yang kemudian perlu menjadi penegasan gitu, karena dalam ayat tersebut ini sifatnya jazm gitu ya. Ini kemudian penegasan. Dalam konteks peraturan kehidupan, ada kemudian harus ada namanya kemudian kepemimpinan gitu ya, dan harus ada penegakan hukum gitu ya yang hanya bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah semata gitu ya, dan itu harus dilembagakan dalam sebuah lembaga yang kemudian mampu menerapkan itu. Dan tadi yang telah disinggung oleh Bang Niko dan Kang Dani, ini merupakan khilafah Islamiyah gitu. Dan pemimpinnya merupakan khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah merupakan wakil umat gitu ya, wakil umat dalam rangka untuk menerapkan ya seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, agar menjadi mu'alajah lil masail insan gitu, menjadi solusi atas permasalahan kehidupan manusia.
kita bisa merefleksikan gitu ya. Hari ini ketika sistem peraturan kehidupan jauh dari wahyu, jauh dari perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan problematika atau krisis multidimensi begitu kan. Dalam bidang pendidikan gitu ya. Hari ini pendidikan kemudian diarahkan dengan paradigma sangat materialistik semata gitu ya. Nilai spiritual kemudian didegradasikan, diturunkan gitu ya. Kemudian nilai moral kemudian juga diturunkan ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada kasus perzinaaan, itu perzinaaan begitu banyak angkanya kan. Kita memiliki survei di sama jenis gitu ya. Nah, itu lebih miris lagi, lebih mengerikan. Lebih ngeri yang kami lakukan di BKLK kemudian beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa seks bebas itu menggunakan menggurita. Itu yang terangkakan kan. Dalam angka statistika gitu ya. Tapi di luar sana itu seperti fenomena gunung es. Itu dalam konteks sosial pergaulan. Pendidikan itu juga diarahkan mereka hidup hanya mengejar materi semata. Dalam konteks itulah kemudian mereka memandang kebahagiaan, gitu ya. Jadi menghilangkan sisi spiritual dalam konteks kehidupan. Ini kan manusia kemudian disempitkan, ya pola berpikirnya sebatas konteks individualistik dan materialistik semata. Karena kemudian ini tidak jauh karena sistem kehidupan hari ini mengarahkan manusia dalam konteks yang tanda kutip serendah itu. Dalam problem ekonomi misalnya, kebetulan saya bersama teman-teman Lex ya tingkat kajian ekonomi syariah terbiasa mengkaji isu-isu ekonomi gitu ya. Dalam konteks ekonomi hari ini terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara si kaya dengan si miskin. Ada yang menyebutkan bahwa 10% orang kaya di Indonesia kemudian menguasai 90 kue ekonomi di Indonesia. Begitu. Dalam konteks dunia lebih parah lagi, 1% orang kaya ya, bukan agnia ya, penyebutan untuk kaum muslimin, ini orang kaya pemodal besar mereka, kapital mereka di Amerika, 1% dari mereka itu menguasai aset ekonomi 99%. Itu malah lebih jauh lagi gitu ya. Negara bosnya kapitalistik hari ini gitu ya. Yang diduplikat dan disebarkan di berbagai belahan dunia yang menimbulkan berbagai malapetaka hari ini. Gitu. Jadi ketika Islam kemudian tidak diadopsi dalam konteks pribadi, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara gitu ya, ini juga akan menimbulkan berbagai masalah yang sangat rumit. Gitu. Ada yang mengatakan hadal musibah, dan ini musibah yang sangat besar. Gitu. Mungkin asrul musibah yang sangat agung sekali. Musibah kok agung gitu ya. Kalau ketinggian mungkin agung ya. Musibah yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau mau diungkapkan ini jasem dan jasem lagi gitu kira-kira ya. Jadi mengakar gitu ya. Sistemik gitu ya. Dan ini memiliki perhatian yang luar biasa. Nah, kita dari segmen pemuda maupun mahasiswa melihat potret ini problem yang tentu harus diputus mata rantainya. Tentu dengan apa? Tentu dengan dakwah. Karena seruan dakwah ini ya, ini kemudian mengandung poin edukasi, melekatkan ya, khususnya segmen kita pemuda mahasiswa agar mereka kemudian mengerti Islam dalam konteks yang menyeluruh, ya, tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong memahami, nanti mereka sepotong mengamalkan, gitu kira-kira. Berarti dakwah itu menyelamatkan dari kondisi keterpurukan sekarang? Gitu? Menyelamatkan dan sekaligus solusi di tengah-tengah krisis yang tidak bisa kita bayangkan terusannya seperti ini. Ini belum pernah terjadi loh kalau tadi Bang Niko menyampaikan setelah 1924 ya, ketika khilafah Islamiyah dihapuskan ya de facto de jure gitu ya. Itu sebelumnya belum pernah terjadi gambaran kemunduran umat yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian di dalam konteks dari kewajiban khilafah misalnya dalam hadisnya Rasulullah SAW gitu ya, disebutkan bagian akhir tatan jahiliyatan. Jadi bagi seorang muslim yang kemudian tidak memperjuangkan khilafah Islamnya misalnya begitu ya, itu seperti halnya gitu ya, tidak memiliki baiat kepada seorang imam gitu ya, dalam konteks ini sebagai jumlah atau perisai kaum muslimin khalifah gitu. Dan kemudian ini merupakan kecelakaan yang sangat besar gitu. Nah, sehingga konteks pemuda dan mahasiswa hari ini tentu kita harus memberikan keprihatinan kita ya, sekaligus kepedulian kita agar kita kemudian membina diri kita gitu ya, dengan Islam ya, diinstal dalam diri kita, dan kemudian kita membina pemuda dan mahasiswa dalam konteks segmen anak muda agar mereka kemudian mau melek gitu ya, melihat Islam itu lebih komprehensif gitu ya, dan mau mengamalkan juga secara komprehensif gitu ya. Sehingga kalau pemahaman kaum muslimin hari ini khusus anak muda ya, pemuda mahasiswa memahami Islam secara komprehensif, tidak akan ya, menurut saya tidak akan muncul penolakan kepada khilafah Islamiyah gitu. Apalagi menolak ya sebuah film dokumenter ya yang dinulis oleh Bang Niko dan kawan-kawan, Jejak Islam di Nusantara, Jejak Khilafah di Nusantara begitu. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam
dan kemudian tidak suka dengan khilafah Islam ini, perlu dipertanyakan keberpihakan mereka. Mereka itu berpihak kepada Islam dan kaum muslimin dan keumatan, atau berpihak kepada ya penjajahan gitu ya, imperialisme atau neoliberalisme hari ini. Kayaknya kita bisa memberikan tantangan kepada mereka ya, yang tidak suka dengan dakwah Islam dan khilafah Islamiyah dibumikan di Nusantara misalnya, bahkan di seluruh dunia. Apakah mereka mampu melahirkan misalnya film yang sama, jejak kolonialisme atau neokolonialisme di Nusantara seperti apa? Mungkin itu jadi menarik gitu ya. Mereka mau bedah silakan, kita bisa mengkritik gitu ya. Itu hal yang sangat wajar dan hal yang sangat biasa. Jangan-jangan ini bagian kedua nanti. Mungkin barangkali teman-teman BGLK bisa melahirkan jejak dakwah pemuda mahasiswa di Nusantara. Itu bisa dimunculkan potret itu. Jadi sejarah BGLK. Ngajak proyek baru ini. Jadi artinya pemuda dan mahasiswa harus lekat sekali dengan sisi perjuangan. Karena Rasul dan para sahabat, putelahnya atau kelompok dakwahnya itu di mayoritas ya diisi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang mereka punya kesadaran yang tinggi ya dengan Islam, punya keteguhan yang kokoh gitu ya, dan keistiqomahan yang luar biasa. Dan potret itulah yang kemudian harus ditarik kepada generasi muda hari ini. Dan kemudian kita bisa melahirkan karya besar pada masa Rasul para sahabat ditarik kepada masa hari ini gitu ya, agar kemudian peradaban yang agung ketika ada kejahiliahan di Mekah di Jazirah Arab pada waktu itu kemudian sirna dengan daulah Islam waktu itu dengan para sahabat sebagai penggerak utamanya luar biasa. Pada masa peradaban kelam kapitalisme ini tentu kita harus melahirkan itu dengan sosok dan potret yang serupa gitu loh. Kalau dalam ilmu matematika ya, dulu saya IPA kan, jadi di jurusan IPA di SMA gitu, kemudian masuk mempelajari algoritma ya kongruen gitu ya, jadi sebangun gitu. Jadi sosok itu harus ditarik sebagai potret yang mungkin mendekati sama walaupun tidak sama persis gitu, agar kemudian kemenangan dakwah Islam itu menjadi suatu hal yang niscaya dan harapannya itu lahir di zaman kita. Itu mungkin nggak? Iya, Mas. Tadi berarti menegaskan kalau misalkan khilafah itu bukan cuma sejarah tapi juga bagian dari ajaran Islam, berarti bagian amal gitu ya, yang dilakukan seorang muslim untuk menegakkan kembali khilafah, begitu ya maksudnya ya. Nah, terus juga tadi dijelaskan bagaimana kondisi kita itu seolah-olah dipaksa untuk secara moral banyak direndahkan, kualitas juga banyak direndahkan, seolah-olah sebab ini yang berasal dari luar atau sebab yang memaksa kita secara sistemik itu berada pada kondisi yang terpuruk saat ini. Nah, tadi solusi yang ditawarkan adalah Islam dengan cara dakwahnya, begitu ya. Dan mungkin itu bagian dari aktivitas utama BKLDK. Betul. Gitu ya. BKLDK bagian yang punya jaringan LDK gitu ya, lembaga dakwah kampus yang fungsinya juga untuk dakwah. Ya. Jadi dakwah itu bisa dijelaskan intensitasnya bukan hanya wajib tapi dibutuhkan juga untuk kita semua. Nah, rekan-rekan sekalian yang ada di forum Zoom, mungkin jika ada pertanyaan yang hendak ditanyakan atau mungkin pernyataan yang hendak disampaikan, silakan boleh nanti dituliskan ya di kolom chat, karena nanti mudah untuk kita bacakan ya, dan juga lebih efektif yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yakni lanjutkan gelora semangat dakwah, ambil inspirasi dari jejak khilafah di Nusantara ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih banyak referensi-referensi yang berkaitan dengan sejarah, kemudian fungsi pemuda dan juga identitas dakwah. Nah, sebentar ya. Ini saya baca dulu nih, ada beberapa yang sudah masuk. Nah, ini mungkin pertama ya, pertanyaan dari Mirta Noval nih. Saya bacakan secara lengkap mungkin ya. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan pertanyaan diberikan, dan yang ingin saya tanyakan, upaya apa yang bisa dilakukan agar kita itu bisa istiqomah ya, tetap berada di jalan dakwah walaupun direndahkan, dicaci dan dimaki, dan bagaimana cara agar kita itu bisa tenang dan tetap berani menyuarakan kebenaran walaupun orang yang sedang argumen itu
dengan kita itu secara keilmuan lebih paham dan pandai dan bahkan secara gelar akademis itu lebih tinggi dari kita. Nah, terima kasih. Ini mungkin secara khusus pertanyaannya ke Kang Masen ini kali ya. Tadi berkaitan dengan ujian silat dakwah dan banyak tantangan yang dihadapi. Nah, ini gimana tips istiqomah dalam berdakwah? Mungkin secara spesifik tadi disinggung gimana kalau misalnya ujian dakwah kita tuh merasa lebih pintar gitu, merasa lebih tinggi dibanding kita, itu bagaimana Mas? Ya harusnya ke Bung Dani Kusuma dulu. Nanti. Ya, jadi merasa pintar tidak selalu pintar juga. Belum terbukti. Bisa merasa kan, kita merasa tua padahal kan muda misalnya, atau sebaliknya. Jadi menjadi suatu tantangan dakwah di lapangan, ya tentu yang pertanyaan mungkin sudah biasa menyampaikan dakwah di lapangan, gitu ya, di berbagai kondisi dan situasi. Tentu akan mendapatkan suatu potret misalnya yang ingin atau yang sudah kita sampaikan seruan dakwah itu mungkin saja gelarnya lebih tinggi, ya, doktor atau bahkan profesor, gitu ya. Kemudian memiliki pangkat yang lebih tinggi, kalau saya karyawan dia mungkin bos atau manajer barangkali, gitu ya. Atau kemudian lebih besar badannya, saya mampu urus gitu ya, menerima seruan itu kemudian lebih besar. Gitu. Fisik misalnya ya, dan itu merupakan hal yang biasa ya, di tengah-tengah kita, karena untuk menyampaikan dakwah tidak harus kemudian kita harus sangat mahir dulu gitu ya, balighul ani wal ayah gitu. Sampaikanlah ya seruan itu walaupun satu ayat saja gitu ya, karena perintah untuk dakwah itu melekat kepada seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang kafir gitu. Ketika kita sudah balik seorang muslim, kewajiban dakwah melekat kepada kita. Ketika melekat kepada itu kewajiban dakwah, tentu kita harus menyampaikan. Tentu ada strategi, ya, ada kemudian langkah-langkah, gitu ya, ada kemudian pendekatan, delivery, menyampaikanlah, gitu ya. Itu tentu menjadi sebuah hal yang harus kita juga pelajari di sisi itu. Ya. Ketika kita kemudian menghadapi orang yang mungkin lebih tinggi statusnya, ya tentu kalau kita canggung menyampaikan tidak harus kita menyampaikan. Mungkin kita cari guru kita atau sahabat kita yang mungkin sama lah kemudian apple to apple untuk menyampaikan itu. Kalau kita kemudian belum nemu gitu ya guru kita atau sahabat kita yang mungkin lebih enak menyampaikan, gitu ya. Mungkin bisa jadi dengan menyampaikan tidak secara langsung, ya, tidak ngomong secara langsung, mungkin dengan tulisan, gitu ya. Atau mungkin dengan menyampaikan video. Gitu. Kalau belum bikin video, mungkin dengan film yang dibuat oleh rekan kita, misalnya Bang Niko dan kawan-kawan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan untuk menyampaikan seruan dakwah itu sangat banyak sekali ragam dan jenisnya. Tergantung kita mau nggak untuk mempelajari itu. Mencari ibroh pelajaran yang kita ambil sendiri di lapangan, gitu ya, melihat fenomena, kalau kita menemukan problem tentu ada solusi, atau kemudian kita bisa bertanya kepada ahlinya di bidangnya atau kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Kan tua tidak selalu dituakan, tidak selalu tua gitu ya, mungkin kepada yang masih muda tapi banyak pengalaman gitu ya. Jadi jangan mudah berpersepsi bahwa dakwah itu berat, itu susah gitu ya, banyak peluang untuk mencari dakwah dengan langkah yang ringan. Walaupun dakwah gitu ya. Walaupun berat pun karena ini merupakan kewajiban taklif kepada kita sebagai seorang hamba dari pencipta al-Khaliq, ya mau ringan, mau sedang, mau berat, ya tentu Allah yang memberikan tantangan itu. Ya, semakin tinggi keimanan ketakwaan akan semakin tinggi level ujiannya. Disitulah kemudian perlu keistiqomahan. Rasul para sahabat mencontohkan itu istiqomah nggak akhir hayat, bukan nggak akhir semester, apalagi nggak akhir skripsi. Seperti itu. Karena sebaik-baik kalimat gitu ya, itu kalimat seruan ya dakwah al-Islam gitu. Karena ketika kita kemudian menyampaikan jalan hidayah dan demi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan jalannya saja dan orang kemudian masuk kepada hidayah itu, Allah berikan izin atas hidayah itu kepada mungkin orang yang menerima seruan kita gitu ya. Tentu ini seperti halnya mendapatkan digambarkan dalam sebuah hadis seperti mendapatkan dunia dan seisinya, mendapatkan unta merah, itu kendaraan yang paling berharga pada masa itu zaman Rasulullah SAW. Artinya ini pahala yang begitu besar kalau kita konteksnya dikuatkan dengan ruhiyah spiritual. Tentu ini merupakan peluang kekayaan yang sangat berharga, ya, yang bisa dilihat dengan mata batin, ya, gitu. Maksudnya dilihat dengan perspektif yang paling jauh. Harusnya lebih menggiurkan itu ya. Gitu. Sehingga dengan kuat ruhiyah, kuat spiritual ini, halangan, rintangan yang terjadi sebagai sunatullah dalam dakwah ini merupakan sesuatu yang harus dijalani dengan suka maupun duka. Diuji dengan banyak yang menerima dakwah itu merupakan ujian yang harus disyukuri oleh seorang hamba kepada penciptanya. Atau kemudian yang menolak banyak juga harus disyukuri, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah agar kemudian kita melipat gandakan mencari usul baru, yang berkreasi dan sebagainya.
Dan semua langkah itu memiliki pahala ya, dan kemudian makom keutamaan masing-masing. Sejauh kemudian kesulitan yang luar biasa, sejauh itulah pahala yang besar menanti kita, tergantung ketulusan yang kemudian ada dalam diri kita. Maka dari itu penting untuk istiqomah dan meluruskan niat kita. Gitu ya. Mohon maaf. Insya saya juga tidak reaktif. Jadi semakin besar ujian harusnya lebih bangga karena semakin dinaikkan derajatnya gitu ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Kayaknya buat Kang Niko nih. Saya bacakan mungkin lengkapnya. Assalamualaikum, perkenalan saya Krista dari Magelang. Sebuah pembahasan yang luar biasa, bersyukur dimudahkan Allah untuk ikut bergabung dalam forum ini. Saya ingin bertanya kepada Pak Sutradara. Bapak. Pak, ya. Jika dilihat dari isi film ini, saya merasa bahwa ini akan menjadi sebuah strategi perang pemikiran atau Ghazul Fikr, melawan pemikiran yang berusaha mengikis dan membuat umat lupa terhadap identitas mereka. Sebelum mendatangkan karya ini, apakah Bung Niko pernah berpikir untuk menggunakan strategi lain untuk ikut menyemarakan medan perang pemikiran ini? Jazakallah khair. Iya. Kalau misalkan kita bicara soal strategi, tentu itu banyak sekali. Iya. Ya, itu kita bisa pakai berbagai macam cara strategi, dan itu tentu tidak dikunci di satu waktu. Mungkin sekarang film, atau besoknya apalagi. Nah, itu kan bisa itu kan bisa fleksibel kalau strategi itu. Cuma misalkan kita bicara soal strategi film, terutama film yang berkaitan tentang sejarah. Jadi gini, sejarah itu sebenarnya kita harus memposisikan sejarah sebagai suatu fakta yang terjadi di masa lalu, yang dia itu rentan digunakan oleh berbagai macam pihak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oh, gitu. Jadi bisa subjektif gitu? Subjektif. Ya. Namun gini, saya selalu diajarkan dari dosen-dosen saya, subjektif itu tidak masalah, yang penting nggak boleh bohong. Gitu, karena kita tidak bisa memungkiri manusia itu pasti punya rasa subjektif. Ya, nggak ada yang benar-benar objektif, pasti dalam lubuk hati di dalamnya ada rasa subjektif. Setiap orang preferensinya beda ya kan? Karena ya masing-masing kepala itu beda. Iya. Gitu. Nah, tapi dari itu semua kita berangkat bahwasanya kita ada seorang muslim, kita adalah seorang pengemban dakwah yang berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana akidah syahadat tadi itu juga diucapkan oleh orang-orang dahulu kita. Ya. Nah, dari sini kita berbicara sejarah, ini bukan berarti kita mau mengulangi sejarah itu kembali. Ya. Bahwasanya sejarah umat manusia itu kan adalah kisah umat manusia yang terjadi masa lalu, di mana manusia itu merupakan makhluk yang kalau kata Nabi itu mahal nisyan wal khata, ya, tempatnya lupa dan salah. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kaum muslimin masa lalu juga punya kesalahan, dan tapi kan kita bukan diperintahkan itu bukan untuk mengulang kembali kesalahan itu atau kebenaran, tapi kita diperintahkan untuk mengambil ibroh, ya, mengambil pelajaran gitu. Dari sini, dari film Jejak Khilafah Nusantara itu, kita mengambil strategi untuk mengedukasi umat agar mereka itu lebih paham atau lebih mengenal kembali identitas. Nah, ini kita berbicara soal identitas. Karena kita kalau melihat generasi sekarang, di mana tadi fakta-fakta yang dipaparkan Bapak Mas Hun, ya, Pak Kiai, Mas Hun itu, generasi sekarang hari ini, di mana tadi survei BKLDK itu di Bandung berapa orang yang kayak gitu, ya, terpapar kekebalan bebas dan sebagainya. Ini kan mereka orang-orang yang krisis identitas. Kalau mereka kuat identitasnya, mereka nggak akan berbuat seperti itu. Nah, salah satu senjata yang efektif untuk menguatkan kembali identitas kaum muslimin itu sejarah. Ya. Sejarah itu asik. Itu sejarah itu asik karena memang kayak dongeng. Tapi ini sifatnya bukan dongeng, bukan cerita semata, tapi ini ada kejadian yang real di masa lalu yang tentu bisa kita ambil sebuah ibroh gitu. Jadi ini kalau misalkan dikatakan tadi ini kan serem bahasa ya, Ghazul Fikr, perang pemikiran. Ya memang kita sedang perang, tapi di sini perang pemikiran itu kita menyampaikan dengan cara yang santai, yang dia itu milenial, karena itu emang selera kan. Kita ingin memakai ruang, kita memakai alat yang ada yang dengan teknologi termutakhir, yang dia itu
memudahkan kita untuk membuat satu konten. Kita melihat misalkan TV itu sama YouTube mana yang lebih ini kan, gitu. Zaman berkembang, ya, zaman berkembang. Dan dakwah tentu harus ada update juga, update dari segi penyampaian. Nah inilah kita memakai sebuah strategi untuk film dalam rangka kalau mau pakai bahasa mereka goals to fikir, perang pemikiran, ya. Memang ini kita kenapa bisa balik yang kontra, yang apa gitu? Itu memang itu apa ya, kita juga membawa narasi tersendiri yang bertentangan dengan konsepsi mereka, begitu. Ya ini adu gagasan, adu subjektivitas, gitu. Di mana kita taruhkan kembali kebenarannya itu sesuai dengan kejadian yang ada, sejarah, data-data, gitu. Nah itulah kita di sini ingin menyemarakan meja diskusi, menyemarakan kembali warung-warung kopi, gitu. Mantap ya. Ini kopi makanya. Bukan warung jamu ya. Ini ada lagi nih ada sedikit tanggapan sebenarnya. Ya, curhat itu. Ya nggak panjang nih. Nggak apa-apa dibacakan ya. Silakan. Ya ada pertanyaan tapi mungkin tanggapan dulu yang saya bacakan ya. Karena tanggapannya ke Niko juga mungkin berkaitan dengan sejarah. Dan juga ada pertanyaan berkaitan dengan sejarah juga ini. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman dari Ahi Isa, Ahi Masun, Ahi Niko, dan juga teman-teman semua yang mendengar. Ini saya Sutriyadi Sutrisno dari BK LDK Aceh ya. Oh iya, sahabat kita. Sahabat kita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan argumentasi atau lainnya di malam ini. Bahwa sebagai urang Aceh, orang itu ya. Terlebih dahulu saya hendak memohon maaf sebab setelah melihat film JKDN tempo hari, menyaksikan begitu banyaknya pusara para pendiri agama ini pertama kali di Nusantara dan kebetulan itu di Aceh. Terlihat begitu dianggap tidak penting sehingga pemeliharaannya menjadi sangat tidak dinomorsatukan. Terlihat pusara tersebut justru dibiarkan bahkan sengaja dihancurkan barangkali oleh tangan-tangan jahil lagi tidak berakhlak. Jujur saya sangat sedih dan benci ketika melihat kenyataannya bahwa pusara-pusara tersebut seharusnya dijaga dengan hati yang penuh tanggung jawab, tapi justru sebaliknya. Kenapa saya mohon maaf? Sebab saya khawatir bahwa teman-teman di luar Aceh menganggap teman-teman di Aceh itu senang dengan keadaan itu. Sebenarnya inilah keadaan kita di mana semenjak kekhilafan buntu kita kaum muslimin secara keseluruhan menjadi amat lemah. Bahkan untuk sekadar melindungi pusara para pendiri agama ini pun menjadi sangat lemah. Semoga dengan menyaksikan kenyataan itu tadi, kita menjadi lebih semangat untuk mengembalikan sistem Islam ini dari sistem kufur ini sehingga kita menjadi kuat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Setiadi ini tanggapannya gitu ya. Itu tanggapi bagus. Pusara-pusara Aceh ya, gitu ya. Mungkin saya bisa menanggapi. Ya, sebentar. Jadi memang di Aceh itu yang dikatakan oleh Bang siapa tadi? Sutriyadi dari BKLDK Aceh ya. Saya waktu ke Aceh banyak ngobrol dengan teman-teman pegiat sejarah dari Aceh. Ya, mereka tergabung dalam sebuah komunitas NGO, non-government organization yang disebut sebagai MAPESA, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Nah, mereka itu saat ini sedang concern untuk mengkampanyekan, mengadvokasi sebuah usaha untuk memelihara yang tadi dibilang itu. Yang pusara yang juga kita angkat dalam film Gampong Pandeh. Jadi setidaknya ada 3 gampong yang dia itu menjadi diduga oleh para peneliti sejarah sana itu menjadi titik nol peradaban Islam di Aceh. Titik nol peradaban Islam di Aceh, ya, tempat awal mula orang-orang Islam di Aceh itu beraktivitas. Nah itu adalah di itu 3 kampung ya terkonsentrasi, Gampong Pandeh, Gampong Jawa, sama Gampong Lampulo. Itu berada di muara Krung Aceh, Sungai Aceh. Di situ ketika kita terjun ke lapangan memang sangat menyedihkan sekali kondisinya. Dan yang tambah menyedihkan itu memang dari beberapa tahun lalu pihak Pemda sana tuh udah menginisiasi sebuah proyek yang bernilai 10 miliar untuk membangun sebuah IPAL, instalasi pengolahan air limbah yang berkedudukan di
tempat-tempat bersejarah itu saat-saatnya lagi dihentikan karena pas lagi digali di Uruk itu tiba-tiba muncul tuh makam-makam itu diprotes sama warga sampai beberapa pejabat dari Jakarta kayak Pak Dizon dan sebagainya itu turun tangan langsung. Akhirnya sekarang berhenti. Tapi sekarang katanya mau dilanjutkan kembali, makanya teman-teman Mapesa itu sedang giat untuk menolak usaha Perda ya dan orang-orang IPA itu kan juga berkong kali kong dengan korporasi kan pasti gitu karena ada. Nah itu lagi diusahakan untuk mengekskavasi kembali atau membetulkan kembali sebuah situs yang sangat penting karena di situ juga dipaparkan di film kan di tempat Gabung Pandi misalkan itu benar-benar rawa-rawa nggak terurus dan sebagainya makam-makam pada bergelimpangan semua dan banyak setiap ada laporan setiap tahun itu sebenarnya biasa warga-warga sekitar itu menemukan koin di dekat gitu biasa. Dan artian memang itu kayak gudang harta karun gitu gudang harta karun gitu. Nah dari situ kita mendukung ya usaha teman-teman Mapesa di sana untuk mengkamerakan kembali pentingnya pemeliharaan situs sejarah di Aceh. Mungkin teman-teman di sana juga bisa membantu ya demi kelestarian sejarah kita. Karena emang saat itulah salah satu di antara banyak sekali situs di Aceh yang punya relasi dengan khilafah. Nah itu, jadi itu merupakan sebuah tempat yang sangat penting untuk dijaga. Ini dari segi pentingnya kita menjaga peninggalan nenek moyang kita yang soleh-soleh itu. Begitu mungkin. Jadi salah satu jejak yang nggak hanya terbukti tapi juga banyak bukti ya gitu ya. Di Aceh gitu ya salah satu daerahnya ya. Masya Allah. Jadi kalau ya teman-teman kita di Aceh mungkin juga semangatnya lebih gencar lagi. Ini saja ada pertanyaan nih, boleh Bang Niko atau Bang Dani. Kaitan dengan sejarah sih memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrin dari NTT. Saya mau bertanya Ustadz, ada kawan saya yang bilang kalau sistem kenegaraan seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Turki Utsmani itu bukan sistem khilafah, melainkan sistem kerajaan. Bagaimana cara saya untuk menjelaskan yang benar padanya tentang khilafah ini, Ustaz? Gimana nih? Yang Dani, boleh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang itu salah satu hal yang juga satu isu yang kemudian seringkali diangkat terkait dengan khilafah itu ketika sudah dinyatakan ada Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, itu bukan khilafah gitu ya, tapi kemudian kerajaan gitu. Nah, memang ada hadis yang kemudian menyebutkan bahwa khilafah itu 30 tahun gitu ya. Nah, tapi nanti bisa dicari lagi bagaimana kemudian pembahasan terkait dengan hadis tersebut gitu ya. Bahwa kurang lebih bahwa memang ada pemaknaan yang tersendiri terkait dengan hadis tersebut. Nah, tapi secara konsepsi gitu, bahwa kemudian meskipun kemudian daulah-daulah yang Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya itu kemudian memang juga disampaikan ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya gitu ya. Tapi ada benang merah yang kemudian ini tidak pernah terlepaskan dari ke semua daulah itu. Ya, dari ke semua masa itu. Yang pertama adalah adanya kesatuan kaum muslim. Jadi itu salah satu pilar yang kemudian penting yang ada di ketika satu negara itu kemudian atau satu kurun itu misalkan ya Abbasiyah, Umayyah dan seterusnya sampai kemudian Utsmani itu ketika melihat ini tuh khilafah atau bukannya gitu. Jadi masih bersatukah kaum muslimin? Gitu. Ketika masih ada kesatuan itu maka kemudian ya itu salah satu indikasi bahwasanya itu menjadi daulah Islam. Yang kedua adalah adanya hukum Islam yang kemudian diterapkan di tengah-tengah mereka. Gitu. Ketika masih ada hukum Islam, maka kemudian kita bisa katakan itu adalah daulah Islam. Ketika
itu sudah tercabut, ya maka kemudian ataupun misalkan ada penyimpangan-penyimpangan, oke lah misalkan gitu ya. Tapi secara garis besar kemudian hukum Islam itu semangatnya itu masih ada. Nah, yang ketiga adalah bicara tentang keamanan, gitu ya. Itu dilihat gitu, apakah keamanannya itu masih dipegang oleh kaum muslim, gitu ya. Ketika misalkan kan sekarang juga ada yang menyatakan, oh itu Arab itu adalah negara Islam, gitu ya. Ketika ditanya keamanannya itu dipegang tidak oleh kaum muslim, gitu ya. Oh ternyata di sana ada pangkalan militer Amerika, gitu ya, di sana, gitu ya. Maka kemudian ya kita bisa katakan itu tidak bisa dikategorisasikan sebagai negara Islam atau khilafah Islam. Nah, selain itu juga adanya baiat yang dilakukan dari masa ke masa, ya, meskipun sekali lagi dimungkinkan untuk ada penyimpangan, ya, tadi juga Bung Niko juga menyampaikan, kalaupun misalkan ada penyimpangan-penyimpangan, ya itu adalah penyimpangan yang kemudian dilakukan oleh person-person yang tertentu, oknum-oknum, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena daulah khilafah itu adalah daulah basyariyah, ya, yang dijalankan oleh manusia, dimungkinkan untuk adanya penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Sehingga kemudian ketika misalkan ada satu masa yang kalau ada yang mengangkat misalkan ada turun temurun misalkan, ya itu nanti perlu dicek kembali, gitu. Jadi juga disinggung oleh Bung Niko bahwa ketika kita mau melihat sejarah, ya kita harus lihat dulu, gitu ya, nanti karena akan terkait dengan subjektivitas orang yang menyampaikan itu sangat dimungkinkan sekali. Gitu. Jadi itu terkait dengan bagaimana ketika ada yang menyampaikan khilafah itu hanya 30 tahun ataupun kemudian daulah yang lain itu bukan, ya, yang lainnya itu bukan khilafah, gitu. Allah. Jadi kan Niko ada tambahan? Itu udah dari inilah yang membuat film gitu gimana? Mungkin saya ingin berkata begini saja, bahwa kalau kita melihat literatur tarikh, ya, tarikh Islam yang bercerita tentang Umayyah, Abbasiyah, bahkan Utsmaniyah, itu rata-rata mereka tertulis disebut sebagai khilafah. Gitu. Nah, misalkan saya mau menyebut satu kasus Utsmaniyah. Utsmaniyah kan itu lebih brutal lagi, maksudnya mereka bukan Arab. Ya. Sementara selain tadi disebutkan oleh ada hadis yang menyebutkan al-khilafatu ba'di salasuna aman. Khilafah setelahku itu kata Rasul berlangsung selama 30 tahun. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya khilafah itu harus ada di tangan Bani Quraisy. Ya, orang-orang Arab. Nah, tapi ada satu diskursus menarik ketika Utsmaniyah itu mulai berkuasa, ya, dan menyebut diri mereka sebagai khalifah, yaitu ketika masa Sultan Selim pertama. Nah, Sultan Selim pertama itu punya anak namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu punya wazir agung, Sodrul A'zam, namanya itu Lutfi Pasha. Nah, Lutfi Pasha. Nah, Lutfi Pasha ini menulis sebuah kitab yang menarik. Judulnya Khalasul Ummah fi Ma'rifatil A'immah. Ya. Jadi dia itu bukan kitab ini, kutaib, ya, kitab kecil risalah. Dan situ dia menjelaskan apakah boleh seorang sultan Salatin yang dia itu bukan berdarah Arab, ya, setelah Khulafah Abbasiyah itu ini maksudnya Turki kan, itu boleh disebut sebagai Imamul A'zam atau Khalifah atau Amirul Mukminin. Katanya boleh. Kenapa? Sebenarnya simpel kepemimpinan Islam itu. Ya, dia itu kalau model khilafah itu hanya mempunyai 2 syarat. Ya, apa itu? Al-mubaya'ah, ya, pembayatan. Al-mubaya'ah, pembayatan, dan yunfiz hukmahu, penerapan hukum Islam. Ini simpelnya lah yang paling umum. Tadi detailkan dari sampai mbak ini. Yang paling umum gitu. Nah, jadi itu aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat fakta hari ini, mana pemimpin yang bisa dibayat? Bayat itu maksudnya apa? Ya, janji setia satu umat pada satu pemimpin. Sekarang Arab Saudi ada bayat nggak? Ada. Ya. Cuma kan bayatnya cuma ke raja doang. Ya, ke Paduka Malik, Paduka Raja. Tapi ke Paduka Qatar, ya, Raja Oman dan sebagainya, itu nggak dibayar. Jadi sekarang apa? Pemimpin satu-satu. Ya.
Kalau dulu zaman Khilafah Utsmaniyah, mungkin Khilafah Utsmaniyah juga punya banyak negara-negara lain. Maksudnya apa? Negara-negara Muslim yang dia itu tidak merujuk kepada Utsmaniyah. Tapi yang dianggap paling sah, yang dianggap paling valid ke khilafahnya adalah Utsmaniyah, dan itulah yang dirujuk sebagai kiblat kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu. Ya. Nah itu sebenarnya diskursus soal ini harus bikin webinar yang satu lagi ya. Panjang saya ceritanya. Tapi mungkin secara simpel itu. Ya, secara simpel tadi udah disampaikan oleh Bang Dani, banyak macam-macam luar biasa. Masya Allah ya. Di diskursus yang sebenarnya mancing kita untuk buat agenda next part 2 nih ya. Nah, khususnya tadi mengundang pakar sejarah ya, karena berkaitan dengan itu juga harus dibahas oleh antara pakar sejarah sama ya yang bisa menilai itu ya dari sejarah itu sendiri. Nah, ini ada satu lagi baru bang. Ini saya bacakan dulu ya. Nota dari bertanya kepada siapa? Assalamualaikum. Saya Auli dari Aceh. Auli dari Aceh. Dalam sebuah perjalanan saya pernah bertemu dan berdiskusi dengan seseorang dari jamaah tabligh, Ustaz. Intinya di dalam diskusi tersebut dia juga percaya dan yakin akan kembalinya khilafah. Tapi khilafah menurut dia itu ditandai dengan wanita menggunakan cadar, laki-laki memakai cingkrang, jenggotan, udah dan lain-lain ya. Atau bisa dikatakan hanya perubahan dalam pakaian yang dikenakan saja, bukan khilafah ala HTI dan ormas lain yang memperjuangkannya. Nah, bagaimana cara menjelaskan agar mudah dipahami oleh mereka ketika ada yang bilang khilafah ala HTI, FPI dan lain-lain, padahal kan nggak ada tuh khilafah ala HTI dan ala yang lainnya. Jazakallah khair. Mulai bertanda wanita cadar, cingkrang gitu ya. Itu kan memang kultur sunnah ya. Tapi apakah cuma sekedar itu? Saya mau tanya balik ke teman yang itu. Khilafah ala minhajin tubuh tuh kayak gimana sih? Udah saya jelasin itu aja. Nah. Ketika ada yang bertanya, khilafah ala HTI itu gini, ya khilafah nanti tuh gini-gini. Ya khilafah ala minhajin tubuh kayak gimana? Gitu aja. Saya jelasin aja dulu tuh. Baru bisa debat lagi. Bisa diskusi lagi. Terus disamakan dulu standarnya gitu ya. Samakan dulu standarnya ya. Jadi kan standarnya kelihatan dari pakaian. Salah harusnya ya, bukan pakaian doang. Walaupun pakaian dari kultur sunnah. Gitu mungkin. Nah, gimana nih kalau dari ini? Kang Mas. Iya. Jadi pertanyaannya bisa direview kan? Iya, jadi pokoknya dia bertemu dengan salah satu seorang dari Kang Auli dari Aceh. Jadi sekarang Kang Auli ya, salam hormat buat sahabat kita di Aceh ya. Kita bisa ngopi kayu bersama di sana. Di Ulikarik kan. Aceh terkenal dengan lekat sekali dengan korespondensi ya, dengan peradaban yang agung di Timur Tengah yang mungkin sudah dimasukkan sebagai besar film sejak khilafah di Nusantara yang diinisiasi oleh Bang Niko dan kawan-kawan. Nah, terkait dengan apa itu khilafah dan modeling khilafah seperti apa, tentu banyak perspektif gitu ya. Bahkan Presiden Jokowi pun juga disebut sebagai khalifah, dilekatkan dengan khilafah, dilekatkan itu bukan disebutnya sebagai khalifah, dan juga dilekatkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di kesempatan yang lain disampaikan juga seperti halnya sahabat-sahabat yang lain. Atau dalam hadis Rasulullah yang dikabarkan sebagai bisyara Rasulullah ya, kabar gembira yang tentu pasti akan terjadi ya, semata pun khilafatan ala minhajin nubuwah yang tadi disebut oleh Bang Niko, bahwa khilafah yang kemudian akan kembali di suatu saat nanti wa'atullah janja'alani walau falam, kapan diberikan waktunya, karena yang merupakan kuasa dan pertama dari Allah ya. Tentu khilafah ini kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang kemudian mengikuti metode manhaj kenabian. Tentu yang paling dekat dengan metode manhaj kenabian adalah khulafaur rasyidin itu gitu ya. Dan
Khulafaur Rasyidin itu kemudian bisa dilahirkan itu dari diinisiasi awalnya adalah ketika Rasul menegakkan daulah Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Dan setelah digambarkan dalam berbagai macam kapabilitas ya, yang melahirkan daulah pertama itu dan diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, ini kemudian sosok pribadi yang sangat kokoh. Artinya kita diarahkan untuk setidaknya mendekati pribadi-pribadi pejuang seperti halnya Rasul dan para sahabatnya. Saya lebih suka mengarahkan diskusi kepada sosok yang bisa melahirkan khilafah ala nubuwah dan bagaimana metodologi atau kalau kita sebut torikoh itu yang paling dekat dengan torikoh Rasulullah SAW dalam masalah itu. Tentu yang paling dekat torikohnya itulah, yang paling dekat langkah untuk menegakkan Islam itulah ya, itu yang kemudian insya Allah akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena metodologi baku ya yang Rasul kemudian gariskan dalam rangka untuk menerapkan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan, ini merupakan wahyu semua, dan ini merupakan hukum syara semua. Jadi siapa yang paling dekat torikohnya dengan torikoh Rasul, tentu ini yang paling berpeluang besar diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa metode Rasul gitu ya. Bisa metodologi nanti ya, yang kemudian bisa didiskusikan lebih jauh. Ini merupakan hal yang menarik gitu ya, karena ini diskusi yang kemudian banyak perspektif lah Mas. Tinggal bicara masalah diskusi ya, tinggal bicara masalah dalil mana yang kemudian paling kuat, yang paling roji. Nah itu harus punya pendekatan dalil, tidak bisa dengan pendekatan hawa nafsu semata gitu ya, atau tidak bisa dengan pendekatan logika semata gitu ya. Tentu harus pendekatan dalil mana yang kemudian paling roji. Kalau kita misalnya belum mampu merojihkan dalil itu, kita bisa bertanya kepada ahlinya, para ahli ya, fuqaha atau kemudian yang kita anggap memiliki kredibilitas di situ, yang bisa kita tanya mana dalil yang paling roji dalam konteks itu. Walau ya, terima kasih. Jadi mau diskusikan bentuknya, cara penegakannya aja masih banyak yang ini ya, tentangan itu ya, beda pendapat. Gimana kalau kamu ada tambahan? Kayaknya cukup. Cukup. Atau sedikit aja. Enggak. Kalau apa namanya? Pertama, saya pikir hal yang pertama ketika kita merespon terkait dengan diskursus tentang khilafah ini, ketika memang mereka punya semangat yang sama terkait dengan apa? Saya pikir poin tentang kembalinya khilafah ini, bisyarah tentang kembalinya khilafah ini adalah satu hal yang sudah umum sekali kemudian diketahui, sehingga tidak bisa istilahnya ditolak oleh pihak manapun sebetulnya kan gitu. Jadi sehingga kemudian itu menjadi satu hal yang satu modal yang kemudian penting untuk kita pegang ya, sehingga kemudian ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah mengerti, sudah tahu tentang bisyarah itu ya, tugas kita adalah mengapresiasi itu dulu. Soal kemudian metodenya gitu ya. Nah, itu part berikutnya. Kenapa? Karena memang bicara tentang metode kemudian bentuk dan sebagainya itu dimungkinkan untuk ada ikhtilaf memang di situ. Ketika semuanya mengerucut pada khilafah gitu, udah saya pikir bagian situnya kita patut untuk apresiasi. Gitu. Nah, baru kemudian kalau tadi disampaikan soal metode dan seterusnya atau bentuknya seperti apa. Nah, tinggal kita nanti masuk ke pembahasan bagaimana ulama mendeskripsikan tentang khilafah. Nah, itu jadi kalau tadi Bang Nikau menyampaikan ya deskripsi tentang khilafah itu merujuk pada hadis yang tadi itu khilafah ala minhajun nubuwah ya coba kita lihat bagaimana kemudian ulama mendeskripsikan khilafah ala minhajun nubuwah itu. Dan saya pikir banyak sekali kitab-kitab para ulama gitu yang membahas tentang tentang khilafah itu sendiri. Tapi yang pasti diawali dengan apresiasi dulu. Betul. Jadi belum ada kesepakatan bentuk gitu ya. Tapi bukan berarti menghilangkan kewajiban untuk dakwah khilafah gitu ya. Jadi jangan sampai maksud saya adalah ya kan gini maksudnya proyek mengembalikan entitas khilafah itu proyek besar dan bukan proyek 1-2 orang, bukan 1-2 kelompok. Yang kita mau satukan ini kan umat kan itu dari berbagai elemen gitu. Sehingga kemudian ketika ada satu elemen sudah mengarah pada topik yang sama, maka kemudian ya tugas kita yang pertama adalah mengapresiasi itu.
Gitu. Jangan sampai mereka udah masuk pembahasan ya kita tiba-tiba ini jadi mereka keluar lagi gitu. Kasih tahu khilafah itu apa gitu ya. Jadi masih banyak yang belum tahu. Ya. Biar tahu tonton film Jagalan. Promosi nih. Dan filmnya bisa ditonton ya, udah dipublis dan semua bisa mengakses ya. Gitu. Masih di band. Di link, ada link. Ada link. Pakai link bukan di YouTube. Oh gitu. Nah, mungkin segitu saja ya untuk sesi talkshow kita kali ini, karena memang waktu yang membatasi kita ya. Ya tentunya ini bukan harapan yang ditunggu-tunggu, namun ya karena memang sudah berada di akhir sesi talkshow ini, mungkin saya akan cukupkan. Nah, tapi agar tidak penasaran, saya kasih kesempatan closing statement lah tiap pembicara, tapi 1 menit ya. Nggak apa-apa ya. Coba pertama dari Kang Iko dulu, enggak? Iya, bahwasanya kita memang membuat film Jejak Khilafah di Nusantara itu karena sejarah ribuan tahun sangat sulit untuk dimasukkan dalam film 1 jam, karena jadi itu kita membuat film itu sangat banyak kekurangan yang kita akuin, lompat-lompat banyak ya, sehingga kita di film itu hanya mendapatkan sekitar fragmen aja. Tapi saya rasa itu cukup untuk memberikan sebuah gambaran umum bahwasanya memang khilafah Islamnya itu mempunyai jejak yang sangat banyak di Nusantara. Dari situ yang kita harapkan, tim harapkan untuk dari film ini itu agar film ini bisa menjadi model pemicu, pemantik diskusi ya, dan bahkan tidak hanya memantik diskusi tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk mereka-mereka yang menonton. Ya, saya banyak mendapat kabar dari teman-teman yang masuk tuh di berbagai daerah, film ini tuh ya banyak ditonton, bahkan sampai dijadikan sebuah bahan untuk sekolah-sekolah madrasah, untuk pelajaran SKI dan sebagainya gitu. Bahkan ada satu, ya banyak sekali itu kabar-kabar yang cukup menggembirakan diri kita tuh, bahwasanya kerja kita nggak sia-sia. Ya. Dan dari situ kita tentu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada siapapun yang terlibat dalam pembuatan film ini, termasuk yang abang-abang semua ya, mendiskusikan film ini, itu meraih pahala yang berlipat ganda. Amin. Karena ini menjadi bagian daripada dakwah. Ya. Begitu. Dari Dani gimana? Oke. Jadi film Jejak Khilafah di Nusantara ini, kalau tadi disinggung, ya membangunkan orang-orang yang masih tidur, ya, dan termasuk harusnya menjadi pengingat bagi kita ini adalah turunan dari orang-orang yang besar, gitu ya. Kita anak cucu dari orang-orang besar, kita anak cucu dari para pahlawan, insya Allah, gitu ya, yang kemudian kalaupun tidak, misalkan tidak hubungan darah, paling tidak kita adalah murid dari para ulama yang ini juga kemudian tersambung pada para sahabat dan sampai pada Rasulullah SAW. Dan itu tentu tidak bisa terlepas dari satu entitas yang luar biasa penting ya dalam sejarah perjalanan Islam sampai pada Nusantara ini, itu adalah khilafah Islam. Dan satu hal yang penting yang juga kemudian saya pikir juga perlu untuk kita ingat adalah, ini sebetulnya ada hal yang ingin saya singgung terkait dengan pertanyaan tadi, itu ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin ilmunya lebih tinggi ataupun lebih dibandingkan kita, adanya keikhlasan ya ketika menyampaikan dakwah, ya, itu insya Allah menjadi modal yang luar biasa, dan justru modal itulah yang pertama yang penting sekali untuk dimiliki, agar kemudian ya dakwah yang kita lakukan itu bisa sampai gitu. Yang kedua ya berbuah pahala kan gitu. Dan buah keikhlasan itu adalah ya tersampaikannya dakwah, diantaranya itu adalah sampainya dakwah Islam itu ke Nusantara ini. Dan ya bagaimana mungkin gitu tanpa keikhlasan para ulama itu, mereka datang jauh-jauh dari
dari sana itu kemudian menyampaikan dakwah Islam ke sini. Ngapain gitu ya, kalau tanpa keikhlasan, capek-capek kan istilahnya. Gitu ya. Ya, termasuk juga ya mudah-mudahan itu juga lah yang kemudian kita bisa praktekkan sampai sekarang, dan insya Allah juga itu bagian yang tidak terpisahkan dari tim Jejak Khilafah di Nusantara, gitu ya, termasuk Bang Niko ini jauh-jauh dari Jakarta ngapain sih? Insya Allah ya, bermodalkan keikhlasan itu, gitu ya, nggak nyari yang lain ya. Mudah-mudahan bermodalkan keikhlasan itu ya, insya Allah kemudian akan menjadikan kita istiqomah. Allah. Selanjutnya, Mas Sunda terakhir. Ya, sesuai dengan topik kita ya, lanjutkan gelora perjuangan dakwah, khusus untuk segmentasi pemuda dan mahasiswa yang merupakan seruan yang sangat agung gitu ya. Karena disebutkan di awal bahwa pemuda ini calon atau cikal bakal pemimpin masa yang akan datang. Apalah daya gitu jika kita melihat pemuda hari ini, mahasiswa hari ini tidak diisi dengan pemahaman Islam yang menyeluruh. Lantas apa yang akan diterapkan di masa yang akan datang? Apakah kemudian berpihak kepada keumatan atau justru kemudian menjadi pengkhianat umat di garda terdepan barangkali? Maka dari itu kemudian saya pribadi mungkin menyerukan kepada kita semua, jadilah sebagai khatimul ilmi wa khatimul ummah gitu. Kita sebagai seorang pelayan kepada ilmu, karena itu merupakan amunisi untuk kemudian berdakwah gitu ya, menyadarkan umat tentu dengan ilmu, dan kemudian khatimul ummah gitu ya, kita kemudian menjadi pelayan di tengah-tengah umat ya, yang real kemudian berusaha untuk mengajak bersama-sama dengan umat, hidup bersama-sama dengan umat ya, ais bainal ummah begitu, agar umat kemudian bisa menyadari urgensitas pentingnya Islam, kemudian dakwah Islam dan penerapan Islam dalam konteks yang paling kecil pribadi ya, mungkin keluarga, bermasyarakat, atau yang paling agung dalam konteks bernegara. Sehingga urgensitas khilafah Islamiyah dengan ditunjang oleh dakwah Islam ini menjadi suatu hal yang harus diperjuangkan ya secara istiqomah dan ikhlas lillahi ta'ala tadi ya, bil khusus kepada pemuda dan mahasiswa hari ini, agar masa muda kita kemudian tidak hilang begitu sia-sia begitu ya, karena waktu muda itu begitu cepat berlalu, betul Kang Dani? Cepat berlalu itu semangat muda ini harus kemudian terus dijaga istiqomah hingga akhir hayat, sebagaimana para pendahulu kita, mereka kemudian berjuang sampai titik darah penghabisan ya, sampai liang lah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keistiqomahan dan keberkahan dan kemenangan dakwah Islam ada di masa-masa kita atau anak cucu kita, dan kita memberikan jalan ke arah sana ya, jadi suatu persembahan pahala jariah jangka panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman sekalian, dari JKDN ya kita belajar bahwa ia bukan sekedar hanya karya visual, tapi juga mengedukasi dan memberikan inspirasi agar kita selaku muslim itu bisa kembali rindu dengan suasana Islam, sebagaimana kerinduan kita untuk kembali pada khilafah ya, kejayaan yang sudah pernah terulang gitu. Mungkin sekian dari saya moderator, mungkin juga mewakili dari 3 pembicara, mohon pamit undur diri. Ini live langsung dari studio Television Bandung ya. Jika ada kekurangan dari selama berjalannya acara, kami mohon maaf. Semoga agenda yang sudah kita jalani ini memberikan banyak manfaat dan juga barokah bagi rekan-rekan sekalian. Mungkin kita tutup dengan baca hamdalah ispada dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.